Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan pada pagi yang indah ini Allah memberikan kita begitu banyak nikmat. Allah memberikan kita karunia yang tak terhitung nilainya, sehingga di puasa yang kedua pada bulan suci Ramadan kita menjalankan dengan keadaan yang sehat walafiat. Yang kedua, salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Beliau sebagai uswatun hasanah, rahmatan lil alamin, yang akan terus menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Pendengar yang saya hormati sekaligus penonton yang saya hormati pula, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang asik tentang agama ya, bersama dengan guru saya yang saya banggakan dan saya cintai. Beliau adalah dosen saya dulu pada saat saya masih kuliah 1 di Al-Ulum Besar, yang mengajarkan tentang hadis-hadis. Sangat luar biasa. Semoga beliau diberikan kesehatan selalu. Amin amin. Diberikan umur yang panjang serta dengan keluarga-keluarganya. Amin. Nah, situasi pada saat ini yang kita ketahui sangat banyak memakan korban tentang pandemi global atau virus corona. Ya, jadi bincang-bincang pada pagi hari ini saya akan sampaikan sedikit tema yang akan kita perbincangkan ke depan selama kurang lebih 30 menit Ustaz ya. 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 Yaitu tentang menjaga kualitas ibadah. Ya. Ini yang harus kita perhatikan karena bulan Ramadan ini Allah memberikan kita kesempatan agar supaya kualitas ibadah kita selalu terjaga, bahkan harus meningkat di hari-hari sebelumnya. Karena mungkin Ramadan yang tahun lalu sudah kita lewati bersama, tapi pada saat berlalunya Ramadan itu ada sedikit lagi kekhilafan mengenai tentang ibadah atau perilaku kita, sehingga mungkin dengan Allah mempertemukan kita Ramadan pada kesempatan ini, artinya Allah menginginkan supaya kualitas ibadah kita lebih ditingkatkan lagi. Namun ada pertanyaan besar ini Ustaz yang akan kita bahas nantinya, karena untuk menjaga kualitas ibadah ini tentunya ada tantangan yang harus kita lewati, ya, baik dari segi sosial kita maupun dari segi ibadah kita langsung kepada Allah, karena mengingat juga sembari perkembangan teknologi yang sungguh memperdaya kita, Ya. apalagi dengan keadaan yang saat ini, yaitu wabah virus corona, Ya. yang memaksa kita harus membatasi interaksi sosial, bahkan yang berkaitan tentang ibadah berjamaah itu harus dibatasi Ustaz. Jadi ini adalah tantangan kita ya. Ya. Kemudian juga Ustaz, di kalangan anak muda ini yang memang notabene-nya dalam hal ibadah, artinya motivasi dalam ibadah itu kurang kuat, Ya.
ditambah dengan adanya pembatasan sosial atau tidak berjamaah, inilah yang menjadi alasan kuat sehingga kita memilih untuk tidak sholat atau kita memilih menghentikan ibadah-ibadah lainnya. Sementara ya tujuan daripada Ramadan ini kita dipertemukan kembali untuk tadi itu Ustaz, kita diminta menjaga kualitas ibadah kita. Ini adalah antara apa istilahnya hablum minallah yang harus diperkuat, sementara hablum minan nasnya kita ini dibatasi dengan situasi yang saat ini kita sudah pahami bersama. Sementara seimbangan keduanya itu harus tetap jaga, karena pada saat dulu perkuliahan saya pernah ingat itu yang disampaikan bahwa hablum minan nas dan hablum minallah itu tidak condong satu sama lain, tapi dia berjalan beriringan. Jadi untuk memperjelas semuanya ini Ustaz, ya mungkin lebih cepat Ustaz menjelaskan apa yang harus kita petik sebagai tantangan kita menghadapi situasi ini untuk menjaga kualitas ibadah kita. Itu saya persilahkan dengan hormat, sebentar saya akan sedikit mengkaji lewat pertanyaan-pertanyaan Ustaz ya. Tafadhal Ustaz. Ya. Terima kasih banyak ya, adinda saya Zainal Abdullah yang sedang berada di kota Mamuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Mabad. Adinda saya Zainal yang saya hormati, seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Jadi adinda saya Zainal ini sudah cukup ya, memberikan pengantar tentang bagaimana menjaga kualitas ibadah di masa pandemi global ini. Yang pertama, kita harus menjelaskan apa itu kualitas ibadah. Kualitas ibadah mungkin kita bisa lihat dalam dua perspektif. Perspektif fikih, syariat, dan perspektif hakikat. Betul. Perspektif fikih, syariat, jika kita sudah melaksanakan ibadah dalam petunjuk syarat dan rukun-rukunnya, maka itu sudah sah ibadah kita, sudah berkualitas ibadah kita, berkualitas secara fikih. Tetapi dalam konteks hakikat, ibadah itu harus membentuk ya, kepribadian, membentuk karakter dari orang yang melaksanakan ibadah itu. Dalam konteks ibadah puasa misalnya, secara fikih syariat, jika para muslimin muslimat sudah makan sahur, kemudian menahan lapar dan haus dari waktu imsak sampai terbenam matahari, maka itu sudah sah. Sudah sah. Tetapi apakah mendapatkan kebaikan, apakah bernilai baik di sisi Allah, sangat tergantung apakah puasa kita itu membentuk kualitas pribadi kita. Nah, pertanyaannya, apa saja kualitas pribadi dari puasa itu? Nah, pertama, puasa ini mendidik kesabaran kita. Kesabaran. Subhanallah, ya, sejak mungkin jam 4.30 ya, imsak kita mulai menahan ya, sampai terbenam matahari, luar biasa sabarnya kita. Ya, makanan, minuman, ya, meskipun lagi 2 menit buka puasa sudah terhidang di depan kita,
kita belum berani menyentuh makanan minuman ini karena belum masuk azan. Itu tandanya begitu sabarnya. Ya, kesabaran ini menjadi aspek dari kecerdasan emosional pada diri setiap manusia. Kesabaran ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern hari ini. Ya, mahasiswa yang mau sukses harus sabar. Ya, pengusaha yang mau sukses mesti sabar. Ya, tidak boleh mengambil jalan pintas. Kesabaran, ketidakadanya sabar itu bisa menghancurkan segala mimpi-mimpi dan cita-cita orang. Kalau mahasiswa tidak sabar menjalani kehidupan apa adanya di rumah-rumah kosnya, ya mungkin dia akan meniru gaya-gaya kehidupan teman-temannya yang uang, yang didukung oleh harta benda orang tuanya. Ya, saya kira banyak cerita ya, bisa jadi mahasiswa itu mengambil jalan pintas. Nah, ini yang mesti kita selalu hadirkan. Ya, jadi kualitas ya, kepribadian yang mesti terbentuk dari ibadah puasa ini adalah kualitas kesabaran. Dalam konteks kepemimpinan pejabat misalnya, banyak orang-orang yang diberi amanah oleh Allah tidak sabar untuk bisa dapat harta benda, tidak sabar untuk cepat kaya, maka pintunya adalah korupsi. Dan itu yang mengganggu kita hari ini. Ya, tidak bisa menahan diri dari kenikmatan duniawi, ya itu membutuhkan kesabaran. Jadi sabar itu adalah menahan diri, ya, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Ya, sama tadi saya katakan, makanannya sudah ada di depan kita, sudah bahkan boleh jadi air liur kita sudah nyaman sekali ini makanan ini. Tapi kita masih menahan diri, masih kuat menahan diri untuk tidak menyentuh itu, karena waktu bukanya masih lama, ya, belum masuk waktu buka puasa. Ya, itu yang pertama, ya, kesabaran. Yang kedua, kualitas pribadi yang lebih terbentuk pada diri kita adalah kualitas kedisiplinan. Ya, Ramadan ini luar biasa, mendidik kita untuk disiplin. Disiplin kapan kita makan sahur, kapan kita buka puasa. Ya, luar biasa disiplin kita. Nah, ini juga menjadi ya, masalah sosial kita hari ini. Ya, kita kadang-kala tidak bisa disiplin waktu. Jadi kita ini punya agama sangat menjunjung tinggi ya. Kita sering bilang wal qasri, demi waktu, demi masa. Ya, tapi kalau kita melakukan kegiatan ya, mengundang orang lain, ya, sering telat, ya, sering terlambat kita melakukan kegiatan ini. Ya, padahal puasa ini sudah mendidik kedisiplinan kita. Ya, saya kira sama halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi tidak hanya ibadah puasa ini, tidak hanya ibadah puasa, sholat, haji, itu juga ada aspek kesabaran, ada aspek kedisiplinan. Dalam sholat misalnya, ya kita tidak boleh sembarang sholat, ada waktu-waktunya. Ya, kita disiplin dengan waktu yang Allah tentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, bahwa sholat ini sudah ditentukan waktu-waktunya dan kita mesti disiplin pada waktu itu. Ya. Para pendengar, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, jadi bicara kualitas ibadah, ya, maka kita mesti lihat dulu ya, apa kita hanya ingin meraih kualitas ibadah hanya pada tataran syariat fikih yang hanya sah ibadah puasa kita, tapi tidak memberikan pengaruh ya, pada pribadi jiwa kita, atau kita ingin ya, melakukan ibadah puasa yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi ada nilai-nilai ya, nilai-nilai yang membentuk pribadi kita menjadi lebih. Oleh karena itu tadi adidah saya Zainal ya, sudah bicara ya, dua hubungan yang mesti kita selalu jalankan, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Ya, aspek
aspek fikih, aspek syariat itu bagian dari hubungan kepada Allah. Ya, hubungan kepada Allah. Tetapi aspek hablum minan nasnya, horizontalnya, itulah sabar, itulah disiplin. Ya, sabar untuk Anda tidak bentak-bentak anak Anda, sabar untuk tidak marah-marahi pasangan hidup Anda. Itu kesabaran. Ya. Jadi kita tidak salah ketika marah pada anak, marah pada keluarga, tapi ada waktu-waktu tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu di mana jiwa mesti bisa menahan diri dari marah-marah itu. Ya. Demikian pula kedisiplinan. Ya. Para pendengar yang saya hormati, saya muliakan. Nah, semakin berat kita mewujudkan kualitas ibadah di bulan suci ini, ya, di tengah-tengah banyak godaan. Ya, tadi adinda saya Zainal, ya, misalnya menyebut ya tentang teknologi, ya, alat-alat teknologi handphone misalnya, itu bisa mengganggu juga ya, semangat dan motivasi kita ibadah. Ya, mungkin karena handphone kita itu kita sudah punya grup WA yang begitu banyak. Boleh jadi hari-hari kita hanya disibukkan oleh bunyi-bunyi HP. Kita hanya disibukkan untuk membaca segala chat dari grup itu. Sehingga kita lalai tidak baca Quran. Ya, boleh jadi seperti itu. Bahkan mungkin yang lebih ironi kalau ketika baca Quran di depannya ada HP. Dia simpan HP di depannya. Supaya ketika ada chat yang masuk, ya berhenti dulu baca Qurannya, buka dulu chatnya. Sudah dibaca chatnya, lanjut lagi baca Qurannya. Itu sesuatu amalia yang tidak fokus. Kita menduakan amalia kita. Apa kita ingin baca Quran atau kita ingin membaca chat gitu. Jadi kita menggabungkan dua amalia sehingga kehilangan fokus. Di antara syarat untuk bisa mencapai kualitas ibadah yang terbaik adalah kita fokus pada tujuannya. Ya, fokus pada tujuannya. Dan tadi saya katakan, apakah fokus pada fikih syariatnya atau fokus pada hakikatnya. Nah, kalau membaca Quran untuk meraih fokus hakikatnya, maka kita tidak boleh mencampur adukkan baca Quran dengan baca lain-lain. Kita harus fokus menikmati setiap ayat-ayat Allah yang Allah sebutkan dalam Quran. Kita nikmati keindahan bahasanya, kita nikmati maknanya. Bahkan sambil kita membaca Quran juga kita mentadaburi, menggali pesan-pesannya apa nilai, apa pesan yang Allah ingin sampaikan pada ayat. Jangan cuma hanya membunyikan alladzina kafaru sawaun alaihim, hanya bunyi di mulut, ya, bunyi di mulut tapi tidak menyentuh jiwa, ya, tidak menyentuh hati, ya, bergetar hati, ya, tidak bergetar hatinya. Dalam bahasa Al-Quran itu Al-Anfal, ya, wajilat qulubuhum, ya, padahal Al-Quran itu sebagai hidangan Allah. Kalau Anda menikmati hidangan buka puasa Anda dengan lahap, maka rasa lahap Anda menikmati makanan minuman yang disediakan oleh keluarga, mesti selahap itu pula Anda menikmati hidangan Allah berupa ayat-ayat. Nah, jadi ini saya kira tantangan kita, ya, tantangan kita. Ya, ketika dunia teknologi sangat maju, tapi itu bisa kita bisa manage diri kita dengan tadi itu, dengan pilihan-pilihan ini. Apakah saya ini beribadah hanya untuk mendapatkan kebaikan amal sah tidaknya, atau saya ingin membentuk pribadi saya? Apakah bacaan Quran ini ingin menenangkan jiwa saya, atau hanya sekedar membunyikan huruf di mulut saya, di lisan saya? Nah, itu ya, persoalan tentang alat-alat teknologi ini. Nah, untuk tadi yang Enal sampaikan yang kedua tentang anak-anak muda, yang memang masa pandemi ini bisa
ya bisa menghilangkan gira semangat mereka beribadah ya. Karena anak muda itu senangnya kumpul-kumpul ya. Semangat mereka beribadah kalau bisa kumpul di masjid ya, meskipun kumpul di masjidnya kadang-kala ya di luar dulu, cerita-cerita sama teman-temannya, ngobrol-ngobrol dulu di luar, nanti ketika sudah mau sholat baru masuk gitu. Tidak ada masalah. Itu menjadi dunia anak muda ya, dunia anak muda. Tapi ya, anak-anak muda yang bijaksana akan selalu membimbing dirinya pada jalan-jalan kebaikan ya. Jangan terlalu menikmati masa muda. Jangan pernah berpikir bahwa Pak Ustaz yang masih muda Ustaz ya, saya belum tua ya. Biarlah orang-orang tua dulu yang dalam masjid itu ya, supaya banyak zikirnya, karena dekat-dekat mereka meninggal. Anak muda ya meninggalkan dunia ini tidak melihat usia ya, tidak melihat wajah tua muda ya, yang menentukan adalah ajal kita ya. Makanya agama ini sangat memuji pemuda, bahkan di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah adalah pemuda ya, seseorang yang hatinya di masjid, pemuda yang hidup dekat dengan masjid, pemuda yang diajak pada keburukan, dia takut hanya pada Allah. Teman-teman, para pendengar yang saya hormati, saya kira ini poin-poin dasar yang saya ingin sampaikan ya pada bincang-bincang pagi ini bersama adik saya yang cukup jauh. Ini pertemuan virtual Mamuju Makassar ya, dan membawa berkah bagi kita semua. Ini bagian dari jihad kami yang menebarkan kebaikan ya, pada semua manusia, pada semua umat ya, sehingga ibadah-ibadah kita di bulan ini ya, berkualitas ya, tidak hanya fikih tapi juga membentuk pribadi kita menjadi lebih baik. Ya, saya kira itu pengantar. Kenal, silakan lanjutkan. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Begitu menarik yang disampaikan, menjaga kualitas ibadah kita. Tentunya dengan beberapa poin yang sudah disampaikan, mulai dari kualitas ibadah di bidang fikih maupun di bidang hakikat atau kepribadian. Ya. Ada hal menarik yang saya petik tadi dari yang sudah disampaikan Ustaz. Ini tentang kepribadian. Ya. Jadi memang kualitas ibadah itu diukur setelah kita turun saya ganti bahasanya sesuai. Memang setelah kualitas ibadah itu akan berdampak pada kehidupan kita setelah kita melaksanakan ibadah secara ritual begitu Ustaz. Ya, betul. Artinya ritual apabila sudah sesuai dengan hukum atau rukun syarat yang sudah ada dalam fikih, ya, maka itu sudah dianggap sah. Betul. Ya. Tapi saat kita berbicara tentang kualitas, maka efek daripada ritual ibadah tadi itu berdampak pada juga sosial. Ya, pada pribadi. Pada sosial, pada kepribadian. Ya. Ini tentang apalagi yang paling sulit saya anggap ini Ustaz, masalah kedisiplinan. Ya. Memang tentunya kedisiplinan ini secara gambaran kita bisa pahami maupun secara teori mungkin bisa kita hafalkan bagaimana tata cara melaksanakan kedisiplinan. Ya. Tapi secara aplikasi memang berat Ustaz. Ya. Dan sesuai dengan lirik Bang Haji Rumah Irah Ustaz, ya, bahwa darah muda adalah darah yang berapi-api. Ya. Ya. Jadi ada satu pertanyaan Ustaz. Ya. Ini menyangkut masalah pahala. Karena memang untuk usia muda
mendapatkan kualitas ibadah itu tantangannya sangat luar biasa dibandingkan dengan usia yang taruhlah usia yang sudah matang gitu. Ya. Jadi apa memang betul bahwa pahalanya orang yang tantangannya lebih besar dibandingkan dengan seseorang yang tantangannya lebih sedikit, karena bisa jadi itu yang menjadi motivasi bagi kaum pemuda bahwa memang pahala tidak disamakan apabila tantangan atau ujiannya itu tidak sebanding. Ya, jadi beratnya proses, beratnya proses dalam menjalankan ibadah itu juga bisa mempengaruhi nilai kebajikan yang diperoleh oleh hamba itu. Ya. Jadi anak muda yang di usia-usia itu diuji oleh keindahan-keindahan dunia, dia bisa melawan itu, dia bisa memanage dirinya, dia tidak lalai dengan kemewahan dunia itu, maka itu punya poin positif, poin lebih, poin tersendiri dibanding dengan orang-orang mohon maaf orang-orang tua yang mungkin betul-betul dia sudah harus dekat dengan Tuhan. Memang realitas sosial kita hari ini misalnya kadang-kala banyak orang yang nanti sadar ke masjid dan sudah pensiun, sudah sibuk lagi, hanya baru ke masjid gitu. Padahal mestinya tidak ada tempat yang paling indah untuk kita kunjungi, kita datangi kecuali masjid. Banyak orang ketika ditanya kenapa Anda ke tanah suci, saya masih sibuk dengan bisnis saya, tidak ada yang urus bisnis saya kalau saya tinggalkan. Itu artinya kecintaan kita pada dunia masih besar dibanding cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling utama, siapapun di antara kita, apa anak muda, apa orang tua, hal yang pertama kita mesti sadari kemana arah hidup kita, kemana orientasi hidup kita. Kalau kita sudah sepakat, sudah sama orientasi hidupnya, anak muda orientasi akhirat, orang tua orientasi akhirat, maka itu sama jalannya. Sama juga mahasiswa kan. Mahasiswa itu kalau misalnya punya orientasi yang berbeda, tidak akan sama-sama selesai. Mungkin kita sama-sama masuk sebuah perguruan tinggi, angkatan tahun 2020 mungkin, kita sama-sama kuliah, tapi kita sama-sama kuliah ini punya orientasi yang berbeda. Jadi, orientasi saya, tujuan saya mau sungguh-sungguh, saya mau sukses, saya mau tepat waktu wisuda. Teman-teman saya yang lain itu orientasinya orientasi organisasi, yang orientasi panjat gunung, yang orientasi hura-hura, yang pada akhirnya dia lupa, dia lalai dengan tujuan utamanya kuliah untuk memberikan kebahagiaan pada orang tua. Jadi memang ini penting dalam menata kehidupan dunia ini. Hal utama yang kita mesti perhatikan adalah orientasi hidup. Kemana arah hidup kita? Untuk apa? Tujuan hidup ini apa? Dengan mengetahui visi hidup kita, kita bisa terjemahkan visi kehidupan itu di dalam poin-poin misi kehidupan. Jangan kita hanya mendengar visi misi itu ketika orang debat bupati, debat presiden, gitu. Mestinya kita semua manusia ini punya visi besar, yang dalam bahasa Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini semua sudah dihafal ini. Ini semua sudah dihafal bahwa visi besar kita adalah ibadah kepada Allah. Kemudian agama ini menjelaskan bahwa ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat haji. Agama ini memberikan petunjuk semua aktivitas kita itu kita bisa nilai sebagai ibadah selama kita lakukan untuk menggapai ridho
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menjadi tujuan atas segala aktivitas kita. Saya kira mungkin itu ya poinnya. Betul, Ustaz. Ya. Satu lagi, Ustaz. Ya. Ada pertanyaan. Kita berangkat ke perkembangan teknologi saat ini. Ya. Jadi dalam diri manusia itu kan ada istilahnya sifat eksistensialis. Ya. Itu banyak pakar mengatakan bahwa eksistensi itu adalah sifat ontologi manusia. Artinya tidak bisa dilepas dari diri manusia itu sendiri. Ya, betul. Imbas daripada sifat ini itu orang memanfaatkan berbagai macam media demi sebuah eksistensi, Ustaz. Ya. Ya. Cuman memang kalau kita artinya datakan atau kita kumpulkan semua pengguna teknologi, maka dampak yang paling banyak yang mungkin bisa kita dapatkan adalah dampak-dampak yang istilahnya pengguna media sosial itu ya memanfaatkan eksistensialismenya dalam ranah ibadah begitu, Ustaz. Ya. Artinya mungkin ini tergantung daripada niat. Ada juga yang mengatakan ya tergantung niatnya. Ya. Tapi ada perspektif lain bahwa ya sesuatu yang kelihatannya selalu orang lain ingin tahu perihal tentang ibadah kita, maka saya pikir itu sudah menyentuh hal-hal yang agama anggap itu tidak boleh. Ya. Ya. Jadi itu juga sebenarnya tantangan, Ustaz, karena samping kita dikelilingi berbagai macam hal perkembangan teknologi, artinya kita tidak bisa terlepas daripada itu. Tapi di sisi lain kita juga harus membuat ukuran sehingga kita bisa disiplin. Nah, mungkin poinnya pertanyaannya itu mendisiplinkan diri dalam penggunaan teknologi sehingga tidak mengurangi pahala ibadah kita, apalagi pada saat bulan suci Ramadan ini kan kita dituntut melipat gandakan, bukan untuk mengurangi, justru itu yang harus kita hindari. Ya, mana kira-kira poin pentingnya adalah membuat orientasi ibadah kita bagaimana ini. Ya. Oh iya. Jadi kita sudah maksudnya harus membuat orientasi seperti apa itu, Ustaz? Artinya rencana. Ya, perencanaan. Oh iya. Jadi hidup ini kan butuh perencanaan yang baik. Ya. Oh iya, betul. Artinya ya memang tadi Enal sudah sampaikan bahwa kita ini manusia ini ada potensi untuk menunjukkan kejati dirian kita. Betul. Ya? Tapi kejatian diri kita itu kita harus tunjukkan pada aspek-aspek yang positif. Ya, jangan jati diri yang negatif. Nah, supaya kita bisa membangun jati diri yang positif, maka kita harus membangun orientasi hidup yang dituntunkan oleh agama, ya, oleh Islam yang kita yakini atau oleh keyakinan kita masing-masing. Ya. Dan saya yakin semua paham, semua keyakinan, semua kelompok apapun itu pasti punya orientasi untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan. Hanya saja di dalam mewujudkan kebaikan ini kemudian ada godaan-godaan duniawi, godaan-godaan eksternal, ya, yang menguji kita. Ya, saya yakin Enal semua orang yang berjumpa Ramadan tahun ini itu punya mimpi, punya cita-cita. Oh, saya mau puasa baik-baik, saya mau baca Quran baik-baik. Tapi di satu sisi kemudian niat itu tidak dikuatkan dengan menahan godaan-godaan itu. Ya, saya sudah siapkan Qurannya, tapi
Qurannya juga di depannya ada HP. Tadi saya katakan saya jelaskan gitu. Jadi ini memang berat ya, memang berat. Makanya ya jati diri kita ini adalah jati diri yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, para pendengar kaum muslim bahagia, ya mari kita membangun, merencanakan ya, ibadah puasa kita yang baik ini mumpung masih hari kedua. Ya, mumpung masih hari kedua, belum terlambat kita untuk memperbaiki diri. Ya, harapan saya jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan pada kita dengan memberikan rezeki, kekuatan, kesehatan untuk berjumpa Ramadan tahun ini. Manfaatkan yang sebaik-baiknya meskipun di masa pandemi ini. Ya, kalau misalnya ada berkata, oh saya tidak bisa tidak bisa ibadah tarawih, tidak bisa ke masjid, ya suami saya tidak bisa baca Quran, nah, itu ujian. Tapi saya yakin suami Anda pasti bisa baca Fatihah kan. Suami Anda bisa baca Fatihah, maka ya tidak perlu baca surat-surat pilihan, itu bacaan sunnah saja itu. Yang penting Fatihahnya. Nah, atau misalnya apa boleh Pak Ustaz kalau dia suami saya jadi imam, setelah Fatihah baca Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Kalau mau gunakan ayat secara umum ya boleh saja. Tapi kan Al-Ikhlas itu sudah utuh, ya sudah utuh 3 ayat dan membawa pesan yang utuh bahwa Allah Esa, Allah tidak. Ya, kalau misalnya Anda potong Qul huwallahu ahad, belum sempurna maknanya. Belum sempurna maknanya kalau Anda berhenti di situ. Ya, saya kira enal di antara hikmah ya, dari puasa ibadah di masa pandemi ini, kemudian pemerintah, ulama yang mendorong kita untuk ibadah di rumah, saya kira ini sebenarnya masa yang paling utama, masa yang paling ideal untuk melakukan koreksi ya pada kehidupan rumah tangga kita. Mungkin bagi orang yang mendapatkan suami yang soleh, yang bacaan Qurannya baik, itu tidak akan bersyukur kepada Allah. Saya baru merasakan ternyata suamiku indah sekali suaranya memimpin saya sholat. Ya, tapi sebaliknya, ya, kalau kita punya misalnya pasangan yang mungkin tidak bisa memimpin kita sholat, mungkin kita akan bertanya, oh, jangan saya salah memilih imam ya, dalam kehidupan saya. Ya, makanya para pendengar, para muslimat, ya pilihlah calon-calon pasangan, ya, suami-suami yang bisa membawa Anda untuk datang menjumpai Allah dalam ibadah-ibadahnya. Amin. Iya, Ustaz. Jadi memang sungguh menarik dan luar biasa kaum muslimin muslimat penjelasan yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz kita. Sebelum gimana ini Ustaz? Kita mau akhirnya kita batasi atau gimana Ustaz? Ya, mungkin sudah cukup ya. Iya. Ya. Sebelum diakhiri dialog atau bincang-bincang kita, saya meminta statement atau closing statement ceritanya Ustaz. Ya. Ya, saya minta kepada Ustaz dengan hormat memberikan satu kalimat sebagai closing statement pada dialog kita pagi hari ini. Ya, Fadhil. Ya, kata kuncinya beribadahlah untuk membentuk pribadi menjadi lebih baik. Oke. Ya. Beribadahlah untuk menjadi beribadahlah untuk menjadi pribadi lebih baik. Membentuk pribadi yang lebih baik. Ya. Jadi closing statement ini akan saya tulis dalam kutipan yang akan kita bagikan nantinya di berbagai media sosial yang kita punya. Ustaz deh. Oke. Makasih banyak. Ya. Cukup mungkin pertemuan via online kita. Ya.
pada Ustaz saya yang ada di Mamuju, mendoakan selalu beliau semoga sehat-sehat di sana. Ya, demikian pula antum. Harapan saya juga Ustaz bisa bertemu kembali secara langsung dalam keadaan ya. Mungkin cukup sampai di situ dialog dan bincang-bincang kita pada pagi hari ini, dan saksikan terus, mungkin akan ada bincang selanjutnya Ustaz di. Ya, insya Allah. Ya, dengan mereka yang luar biasa. Ya, jadi ya. Ini juga teman bincang saya ini pemuda sosial di Mamuju dan meniti jejak-jejak ya kehidupan yang bersentuhan dengan kehidupan sosial. Iya, amin. Semoga selalu panjangkan umur. Amin. Ya, saya mungkin tutup pertemuan kali ini dengan ucapan terima kasih kepada Ustaz. Ya. Maafikilau kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.